Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Lisa Putri, NIM 70219.005. Di sini saya akan menjelaskan tentang stoikiometri elektrolisa. Kan kita juga pernah belajar stoikiometri kan. Yang ini stoikiometrinya berhubungan dengan jembatan garam. Gitu. Oke, kita masuk aja ya. Stoikiometri, seperti yang kita ketahui, konstanta Faraday itu sebesar 96.500. Oke, di sini F itu sebagai kuantitas listrik yang dibawa oleh 1 mol elektron. Kemudian A itu jumlah muatan yang mengalir per detik. A itu ampere ya. Kalau misalnya dalam kolom itu 1 kolom per sekon. Kalau misalnya 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. Kalau misalnya kolom sama dengan sekon kali ampere.
Yang G jangan bingung, yang G itu adalah jumlah endapan yang satuannya gram. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday itu mengatakan massa dari macam-macam zat yang diendapkan pada masing-masing elektroda terbentuk pada jumlah masing-masing elektroda oleh jumlah arus listrik yang sama banyaknya akan sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat tersebut. Di sini berlaku persamaan jika beberapa sel disusun secara seri, yaitu G1 sama dengan G2 dan E1 sama dengan G1 banding G2 sama dengan E1 banding E2. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Oke, di contoh soal ini udah sangat mudah dipahami dan sudah ada jawabannya. Boleh dilihat dan dipahami ya teman-teman. Kalau gitu kita skip aja, maju ke depan untuk melihat apa itu permurnian logam. Oke, ini masih contoh soal yang tadi. Oke, kita skip ya. Permurnian logam. Ada namanya destilasi. Maksudnya di sini destilasi itu dalam permurnian logam itu contohnya Ni ditambah MCO menghasilkan NiCO4. Ini seperti yang pernah kita pelajari di semester pertama ya kan teman-teman, reaksi pembentukan gitu kan. Yang kedua ada elektrolisis. Elektrolisis ini sama yang di atas, Cu menghasilkan Cu plus 2 ditambah 2 elektron. Kenapa ditambah 2 elektron? Karena untuk menstabilkan antara reaktan sama produknya gitu. Ini udah dipahami juga kan, sudah kita pelajari di semester pertama. Yang saya ingin jelaskan yaitu zona pemurnian. Di zona pemurnian ini kan sudah saya buat nih tempatnya, ada CuSO4 gitu. Dan dihubungkan oleh baterai. Ini prinsipnya logam yang akan dimurnikan harus dipasang sebagai anoda. Anoda, kalau misalnya nggak kelihatan, anoda ada di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Prinsipnya logam yang akan dimurnikan harus dipasang sebagai anoda dan katoda harus logam murni. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir itu ada perbandingan katoda atau pengorbanan anoda. Maksudnya di sini prinsipnya logam yang lebih reaktif atau E-nya kecil akan lebih mudah berkarat atau lebih dulu akan berkarat. Syaratnya, logam yang akan digunakan untuk melindungi harus lebih reaktif. Ingat aja syaratnya, logam yang akan digunakan untuk melindungi harus lebih reaktif. Ini satu lagi nih, anoda dikorbankan untuk selalu melindungi katoda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan karena di sini saya sama-sama belajar. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.